Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Yang saya hormati, Ibu Fridayani Anggileksono SSIMT, Bapak Hendri Sutrisno ST MBA PhD, dan Bapak Nur Kodri Bahar SSI MSI selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati, Bapak Alvin Muhammad Ainul Yakin ST MT MBA, Ibu Insinyur Amanda Dwiwantira STR Lok MT, dan Bapak Insinyur Remba Yanuar Efranto STMT PhD selaku dosen pembimbing saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah menyempatkan waktu untuk hadir di sidang hasil tugas akhir saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Elsyari Suwana dengan NIM 12221093 dari Teknik Industri Angkatan 2022. Topik yang saya angkat di sini bagaimana mengoptimisasi sistem pengelolaan sampah padat perkotaan berbasis faktor sosioekonomi dengan menggunakan pendekatan grey forecasting, regularized regression, dan matematika programming dengan mempertimbangkan biaya, dampak lingkungan, sosial, dan infrastruktur. Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa urgensi. Yang pertama, lonjakan sampah yang terus terjadi. Di Indonesia sendiri, untuk tahun 2026, saat ini sudah mencapai volume tahunan sekitar 30 juta ton, yang menjadikan Indonesia sebagai negara terkotor peringkat ke-7 di dunia. Dan persoalan ini diprediksi akan terus berlanjut hingga mencapai 82 juta ton pada tahun 2045. Salah satu cara untuk menghadapi lonjakan ini adalah dengan memanajemen sampah. Memanajemen sampah dengan baik. Namun, kita masih terhalang untuk mencapai kata baik itu dikarenakan keterbatasan infrastruktur. Di Balikpapan sendiri, untuk infrastruktur pengelolaan sampah itu hanya terdiri atas satu MRF atau Material Recovery Facility, satu ITF untuk composting, dan satu pusat daur ulang. Minimnya fasilitas ini menjadikan pengelolaan sampah tidak bisa maksimal. Dan di sini bisa kita lihat bahwa dari total timbulan sampah di Kota Balikpapan yang sejumlah 201.000 ton, hanya sekitar kurang lebih 30% yang terolah. Sisanya 140.000 ton itu hanya terbuang ke TPA dan ditimbun. Namun, perlu diingat bahwa kapasitas TPA pun terbatas. Terlebih, ada peraturan pemerintah yang melarang pembukaan lahan baru. Dan sedangkan di Balikpapan sendiri, TPA Manggar itu hanya tersisa satu zona aktif yang diestimasi akan mencapai titik jenuh di tahun ini. Maka dari itu, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana menghadapi lonjakan sampah dengan berdasarkan keputusan-keputusan yang optimal. Dan jika dijabarkan, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui timbulan sampah di masa depan untuk Kota Balikpapan, kemudian mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA dengan cara mengoptimalkan sistem manajemen sampahnya terlebih dahulu. Dan adapun batasan dari penelitian ini hanya mencakup wilayah Kota Balikpapan yang terdiri dari 6 kecamatan, berfokus pada sampah padat perkotaan. Kemudian optimasi dilakukan menggunakan single periode. Selanjutnya, model tidak menentukan penentuan rute pengumpulan sampah dari rumah ke rumah, dan dampak negatif sosial itu direpresentasikan dengan nilai bobot. Kemudian adapun asumsi yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu komposisi jenis sampah untuk setiap kecamatan itu bernilai sama, dan pasar mampu menyerap seluruh produk hasil daur ulang 100%. Kemudian lahan untuk fasilitas baru itu udah siap bangun. Kemudian fasilitas pengolahan sampah yang telah ada wajib dioperasikan terlebih dahulu sebelum membangun fasilitas baru. Dan yang terakhir, data parameter itu diasumsikan berdasarkan referensi yang telah dijustifikasi. Kemudian penelitian ini mencoba mensinergikan aspek prediktif preskriptif
yang dimana tahap 1 itu kami mengembangkan model forecasting dengan variabel sosioekonomi sebagai input utama. Kemudian masuk ke tahap kedua, di sini mengembangkan model optimasi untuk mengoptimalkan konfigurasi sistem yang termasuk di dalamnya fasilitas apa yang harus dibangun, teknologi apa yang harus digunakan, dan aliran sampahnya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada 4 model yang kami gunakan. Pertama ada Gray model dan 3 model regularized regression. Di sini ada inputnya satu variabel target, yaitu jumlah timbulan sampah yang ingin diprediksi, dan 10 variabel prediktor, terdiri atas 4 variabel sosio dan 6 variabel ekonomi. Selanjutnya, kami mencoba membuat model hybrid dengan menggabungkan Gray model sebagai dasar dengan model regularized regression untuk melihat apakah model hybrid ini performanya lebih baik dibandingkan model single. Dan di sini bisa kita lihat Bapak dan Ibu dari semua model ketika dibandingkan menggunakan metrik R-square dan MAPE-nya, bahwa model terbaik didapat oleh model hybrid antara ElasticNet dengan Gray model dengan nilai R-square mendekati 1 dan nilai MAPE-nya kurang dari 1%. Kemudian di sini juga bisa kita lihat bahwa setiap model memiliki tren yang terus meningkat. Dan diprediksi setiap tahun Kota Balikpapan akan mengalami lonjakan timbulan sampah. Hingga di tahun 2030, sampah diprediksi sebesar 232.000 ton. Kemudian dari hasil output tadi, kami juga mencoba menganalisis faktor apa sih yang mempengaruhi timbulan sampah tersebut. Dan di sini ada beberapa variabel yang selalu muncul di keempat model. Bisa kita lihat di sini ada variabel populasi densitas atau kepadatan penduduk dan rata-rata lama sekolah. Di sini memiliki arah yang sama, yaitu positif, yang artinya semakin meningkat timbulan sampah disebabkan oleh semakin tingginya jumlah kepadatan penduduk dan semakin tingginya rata-rata lama sekolah. Kemudian masuk ke tahap optimisasinya. Di sini ada 4 fungsi tujuan yang ingin kami minimalkan. Yang pertama ada total cost yang terdiri dari total cost yang dikeluarkan oleh sistem dikurangi oleh revenue hasil penjualan produk daur ulang. Yang kedua, kami mau meminimalkan dampak lingkungan, dalam hal ini emisi dari transportasi, dari operasional fasilitas dan teknologi, serta emisi dari sampah yang ditimbun di TPA. Kemudian yang ketiga, di sini kami mau meminimalkan ketidaknyamanan masyarakat sekaligus memaksimalkan penyerapan tenaga kerja. Dan yang terakhir, kami mau meminimalkan gap utilitas antara infrastruktur yang telah ada dengan infrastruktur yang mau dibangun. Selanjutnya, model ini juga dibatasi oleh beberapa constraint. Ini adalah constraint utamanya. Yang pertama, jumlah sampah dari kecamatan itu harus masuk ke fasilitas pengolahan awal. Kemudian, yang kedua dan ketiga ini adalah constraint untuk jumlah sampah yang diproses tidak boleh melebihi dari kapasitas fasilitas dan teknologinya itu sendiri. Yang keempat, ini ada auxiliary variable untuk menentukan jumlah produk, yaitu dihitung dari recovery factor sama yield-nya. Kemudian ada diversion rate di sini, constraint yang mengharuskan sistem harus mengelola minimal 70% dari total timbulan sampah. Selanjutnya di sini ada output berupa fungsi objektif dan decision variable hasil dari
mengoptimisasi 4 skenario, yang dimana skenario dilakukan berdasarkan urutan prioritas. Untuk skenario 1 memprioritaskan aspek ekonomi, kemudian skenario 2 berfokus pada dampak lingkungan, skenario 3 berfokus pada aspek sosial, dan skenario 4 berorientasi pada infrastruktur. Sebagai contoh di sini bisa kita lihat total cost pada skenario 1 bernilai negatif. Artinya revenue dari penjualan produk daur ulang berhasil menutupi total cost yang dikeluarkan oleh sistem. Contoh lainnya di sini ada waste diversion rate pada skenario 2, nilainya sekitar 78%, yang melebihi 70%, artinya sistem mampu mengelola sampah sesuai dengan peraturan pemerintah, yaitu minimal 70%. Kemudian dari setiap skenario memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Maka dari itu, kami mencoba menilai performansi dari skenario menggunakan KPI yang dibandingkan dengan nilai baseline-nya. Terlihat di sini bahwa S1 dan S4 memiliki radar yang menutupi seluruh wilayah baseline. Namun, S4 lebih menunjukkan keseimbangan di setiap aspeknya, yang artinya skenario 4 ini mampu mengefisiensi biaya dan memeratakan infrastruktur dengan lebih optimal, dengan tetap menjaga dampak sosial dan dampak lingkungannya. Kemudian di sini ada gambaran bagaimana sih aliran sampah dari fasilitas ke fasilitas. Di sini sampah dari setiap kecamatan akan dialirkan ke mini MRF untuk disortir, dilakukan pengolahan minimal. Kemudian dari mini MRF setelah dipilah, sampah organik akan masuk ke composting untuk diolah menjadi pupuk. Kemudian sampah anorganik akan masuk ke MRF sentral untuk dijadikan produk lain, dan sampah lainnya dan sampah yang tidak bisa diproses akan masuk ke TPA. Untuk lebih detail, di sini ada aliran per jenis sampahnya. Jadi sampah dari masing-masing kecamatan itu ketika disortir, terlihat yang lebih besar itu adalah sampah organik. Jadi sampah organik ini masuk ke composting plant untuk dijadikan pupuk, sedangkan 5 jenis sampah lainnya akan masuk ke MRF sentral untuk diolah menjadi produk yang lebih bernilai ekonomi. Kemudian dari hasil tadi kami juga mencoba untuk menganalisis sensitivitas parameter. Jadi mau melihat bagaimana fluktuasi parameter ini mempengaruhi output modelnya. Dan di sini ketika kita mencoba merubah-rubah nilai parameter total waste atau jumlah timbulan sampahnya, terlihat ada pola yang linear antara objektif 1 dan objektif 2. Di sini, apabila total sampah itu meningkat, maka total cost menjadi menurun. Dalam hal ini artinya sistem itu meraih lebih banyak keuntungan daripada total cost yang dikeluarkan. Kenapa? Karena semakin banyak sampah yang dihasilkan, maka semakin banyak pula sampah yang bisa dijadikan produk. Namun, semakin bertambahnya sampah ini akan menyebabkan nilai emisi itu semakin meningkat, karena sampah yang diolah tadi pasti memerlukan transportasi, kemudian fasilitas, dan teknologi. Nah, 3 aspek itu memicu peningkatan emisi dari kegiatan operasionalnya. Nah, kemudian dari penelitian yang sudah kami lakukan, maka dapat diberikan beberapa implikasi manajerial untuk pemerintah, yaitu perlu menyediakan fasilitas teknologi yang memadai dan perlu merancang pola aliran yang terstruktur. Selanjutnya juga pemerintah tidak cukup hanya mengoptimalkan sistem manajemen sampahnya, tetapi juga harus melakukan upaya intervensi terhadap akar penyebab dari faktor yang sudah kita analisis sebelumnya,
untuk menekan timbulan sampah sejak awal. Kemudian ini beberapa daftar pustaka saya. Itu saja dari saya. Terima kasih.